Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Violita, nomor UKG 201699622744. Saya akan mengakukan ujian kinerja di SMK Negeri 1 Rambutan, Mapel Fisika, NIM PPG A2P2 23145, mahasiswa Universitas Jambi, Daljab angkatan ketiga tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang. Tadi sudah istirahat belum? Sudah. Tadi jam pertama pelajaran siapa, Nak? Pelajaran Bu Ana. Ibu Ana, pelajaran matematika. Nah, sekarang pelajaran fisika. Oke. Sebelum itu, ayo, SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Sebelum masuk ke pelajaran Ibu, marilah kita baca doa dulu. Silakan pimpin doanya siapa? Oke, Adit. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, kita sudah membaca doa. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Aditya Erlangga, Aditya Al-Hafiz, Alenta, Bagas Saputra, Dimas Febrian, Dini, Hafiz, Jerry Excelino, Mita sakit. Ada keterangan suratnya? Ada. Itu ya? Ya, oke. Sherina, Umi Salma tadi ya. Oke, jadi yang tidak masuk itu Mita, keterangannya sakit. Oke. Nah, jadi anak-anak ya, ini kan lagi musim hujan, ya kan? Nah, musim suhu badan kita tuh cepet yang berubah antara dari panas ke hujan. Nah, jadi disitulah tempat kita harus jaga kesehatan agar proses pembelajaran kita lebih aktif, lebih semangat ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum mulai pelajaran Ibu, silakan kalian berdiri, kita lakukan ice breaking dulu biar proses pembelajaran hari ini semangat. Oke. Dengar ya. Ibu instruksikan dulu. Yang pertama misalkan Ibu sebut tepuk semangat. Pak dung dung dung, pak dung dung dung, pak ding ding ding. Pak, dang dang dang, sip, aha aha, sip, aha aha, semangat, oke? Dang dang dulu berarti ya, dang dang, ding ding, dung dung, sip, aha aha, terus semangat, oke? Ayo mulai ya, ayo, suaranya jangan lupa, ayo oke, 1, 2, 3, tepuk semangat, pak, dang 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 dang, pak, ding 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 ding, pak, dung 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 dung, sip, aha aha, sip, aha aha, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Oke, udah ya, udah semangat ya. Nah, oke. Untuk pelajaran hari ini itu materi kita tentang pemuaian zat. Ya, pemuaian zat. Jadi sebelum masuk materi pemuaian zat itu Ibu mau tanya dulu pelajaran minggu kemarin. Itu tentang suhu. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu suhu? Oke, Zahra. Izin menjawab, Bu.
Suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Besarnya suhu dinyatakan dengan berbagai satuan antara lain yaitu derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Oke, nah tadi kan suhu. Suhu adalah derajat ya, kenaikan apa? Seperti tadi? Menyatakan ukuran derajat. Nah, ukuran derajat. Nah, ukuran derajat itu adalah sama dengan skala ya. Adanya skala. Skala itu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Itu pelajaran yang kemarin. Nah, ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Itu tentang pemuaian zat. Pemuaian zat ini terjadi karena adanya suhu. Oke, adanya perubahan suhu. Oke. Nah, untuk sebelum masuk ke materi, itu Ibu kasih tahu dulu tujuan kita belajar tentang pemuaian zat. Yang pertama, melalui percobaan, peserta didik mampu menentukan panjang benda setelah mengalami muai panjang, luas benda setelah mengalami muai luas, volume benda setelah mengalami muai volume dengan baik. Dan kedua, melalui percobaan, peserta didik mampu menganalisis pemuaian zat padat, zat cair, zat gas dengan tepat. Dan ketiga, melalui pengamatan, peserta didik mampu merancang dan melakukan percobaan tentang pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas dengan benar. Dan nomor 4 itu melalui percobaan peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pemuaian zat dengan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai sehingga proses pembelajaran kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke? Selanjutnya, sebelum masuk ke sini, nanti Ibu akan membagi kelompok. Sebelum itu, kalian silakan jawab pertanyaan pematik yang ada di grup. Ada linknya. Silakan buka HP-nya. Buka HP-nya. Di grup Zoom ya. Di grup kelas. Yang itu tolong share ke. Ada nomornya. Oke. Oke, Okta ada di nomor ya. Di grup. Itu aplikasi Woodwall ya. Ada pertanyaan pemantik. Oke. Oke, silakan dijawab. Lihat gambar apa itu, Nak? Gambar? Ini sayang. Kabel listrik. Coba kalian lihat itu. Oke, jawab. Coba kalian perhatikan kabel listrik yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Mengapa kabel listrik tersebut dibuat lebih renggang? Oke, silakan jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan kabel listrik tersebut dibuat renggang? Silakan jawab. Oke. Sudah jawab? Kita lihat hasilnya ya. Siapa yang sudah menjawab? Itu pertanyaan pemantik ya. Untuk mengetahui seberapa besar ilmu atau pengetahuan kalian sebelum kita mulai pembelajaran.
agar mempermudah ibu untuk menentukan kelompok belajar. Oke, silakan. Sudah? Oke, waktunya selesai. Oke, sudah ya? Oke, sudah ya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang pemuaian zat secara singkat. Sekarang ini pemuaian zat. Nah, di sini ya, yang harus kita pelajari di hari ini yaitu tentang pemuaian zat. Pemuaian zat itu ada 3 jenis zat yang akan kita pelajari. Yang pertama zat padat, kedua zat cair, dan zat gas. Ayo, siapa yang bisa nyebut ke zat padat itu apa nak? Contohnya, zat padat. Contohnya apa? Apa? Paku. Benar. Terus kalau zat cair? Air. Kalau zat gas? Apa? Udara. Apa? Gas. Uap. Iya, uap. Ya. Uap. Oke. Jadi kita masuk ke materi pemuaian zat. Tadi apa? Yang pertama itu zat padat, cair, dan gas. Oke. Nah, di padat itu di zat padat itu terjadi yang namanya muai panjang, luas, dan volume. Ya, karena apa? Di benda padat itu pasti adanya panjang, adanya luas, dan adanya volume. Jadi pada muai zat padat itu terjadi muai panjang, luas, dan volume. Kemudian pada zat cair itu terjadinya muai volume saja. Karena volume itu di zat cair itu contohnya air itu memiliki volume, tidak memiliki panjang. Muai gas itu juga memiliki memiliki muai volume. Oke. Nah, muai panjang di sini ada muai panjang. Rumusnya delta L sama dengan alfa, ini alfa ya, dikali L0 dikali delta T, di mana delta L itu adalah pertambahan panjang satuannya meter, alfa itu koefisien muai panjang satuannya per derajat Celcius atau per derajat Kelvin, L0 adalah panjang awal atau satuannya meter, dan delta T adalah perubahan suhu derajat Celcius atau Kelvin. Oke. Rumus ini. Delta T itu dari T2 dikurang T1. Oke. Masukkan semua nilainya. 70 ditambah 1 dikali ditambah 1 0,00 ditambah 0,001 dikali 55 ya dari delta T tadi. Kemudian 1 ditambah ke 0,055 itu dari kali ke ya ini ya. Kemudian hasilnya 70 dikali dikali dengan 1,0055 itu hasilnya 70,0385 meter. Di mana delta L-nya selisihnya. Jadi yang panjang akhir dikurang dengan panjang awal, selisihnya berarti 0,0385 meter. Jadi itu pertambahan panjang. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut pelajaran dimulai. Oke. Nah, sekarang kalau sudah sedikit jelas tentang materi itu ibu bagi kelompok berdasarkan pengetahuan kalian di awal tadi yang ibu tes dengan woodball tadi. Ini ibu bagi kelompoknya. Yuk, kelompok 1 Aditya Erlangga ya. Lanjut Elenta, Lydia, Sharina kelompok 4 pindah. Dini kelompok 1.
Ria, oke. Kelompok 2. Aditya udah, oke. Kelompok 2 Aditya Al-Hafiz. Sebelum ada Ibu penjelasan sedikit. Ini bentuk penilaian. Perhatikan ke depan. Bentuk penilaian yang harus kalian capai. Yang pertama dari percobaan itu Ibu menilai keterampilan kalian, cara merancang, gotong royong dan apa? Bernalar kritis. Ya, terus menilai pengetahuan itu nanti Ibu kasih soal tentang pemuaian itu di akhir pelajaran itu melalui Google Form. Kemudian penilaian diri nanti ada selembar angket yang akan Ibu bagikan setelah pelajaran selesai. Kemudian penilaian LKPD yang Ibu bagikan tadi. Oke? Paham ya? Sebelum kalian melakukan pekerjaan di LKPD, di sini ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Ada penggunaan LKPD. Silakan baca ya. Ini bagi guru dan bagi siswa. Nah, di sini ada 3 percobaan, Nak ya. Percobaan pertama itu percobaan tentang apa? Pemuaian zat padat. Oke, di sini ada paku, ada lidi segitiga, kaki 3, ada korek api, ada lilin, ya. Nah, di sini langkahnya kalian harus letakkan paku tersebut ke kaki 3 ini. Sebelum itu kalian ukur dulu pakai mister berapa panjang dari paku tersebut. Silakan tulis di LKPD-nya. Kemudian kalian letakkan di sini. Dekatkan dengan lilin. Lilin ini dihidupkan dengan korek api. Kemudian lanjut itu tunggu sampai 15 menit. Setelah 15 menit kamu ukur kembali paku tersebut dan kamu catat hasil pengamatan kalian ya. Itu percobaan pertama. Percobaan kedua, di sini ada 2 botol, Nak. Ya. Perhatikan, ada 2 botol. Botol ini sama ukurannya, tetapi tolong ambil situ, Nak. Oke. Ini ada minyak, kemudian air putih. Perhatikan, jari. Minyak dan air putih. Kemudian di sini ada pasta pewarna. Nah, air putih ini kamu teteskan pewarna ini. Kemudian setelah airnya tercampur rata, masukkan ke dalam botol ini dengan tandai ukurannya sama tinggi ya. Sekitar seperti ini ya. Nanti dibatasi ya. Oke. Kemudian ini juga diisi dengan minyak makan, dimasukkan dengan juga ukuran tingginya sama. Oke, kalau kamu itu pakai mister ngukurnya berapa senti ya. Nah, yang nak kamu isi ya, harus sama kedua botol. Kemudian ambil pipet. Mana pipet, Nak? Tuh. Nah, pipet ini kalian juga ukur tingginya, jangan sampai tercelup seluruh. Jadi kalian harus ukur, batasi sama. Itu letakkan di dalam botol yang sudah berisi air dan minyak tadi. Kemudian dikasih plastisin. Mana plastisinnya, Nak? Nah, plastisin ini kalian gabungkan di sini, tutup dengan rapat. Tidak ada lagi ruang untuk keluar uapnya ya. Oke. Setelah itu sudah botol yang kamu masuk tadi masukkan ke dalam mangkok dan dikasih dengan air hangat atau air panas. Kasihkan di sini ya. Masukkan dan amatilah. Oke? Itu percobaan pertama. Percobaan ketiga itu ini ada botol. Kemudian ada balon. Kamu letakkan di dalam mulut botol.
Kemudian kamu bedakan ada 2 mangkok. Perhatikan mana mangkok satu. Oke. Ada 2 mangkok. Mangkok ini kamu perhatikan. Mangkok yang pertama kamu isi air panas. Mangkok kedua kamu isi air dingin ya. Nanti air panasnya kamu celupkan botolnya, apa reaksi dari balon tersebut. Kemudian setelah kamu amati dan dicatat, masukkan lagi ke botol yang mangkok ke suhu yang airnya dingin. Amati dan catat lagi. Oke, paham ya? Paham. Silakan. Oke, lanjut. Lanjut ya, sebelum masuk ke praktikum, silakan amati video yang di sini. Lumayan ya guys, lumayan capek. Oh ya guys, lihat di sini. Nih kalian coba perhatiin jalan yang ada di sini. Di sini lihat jalannya. Jalan beton ini memiliki potongan atau belahan, dan ada di antara belahan itu ada zat yang berwarna hitam. Nah, apakah kalian tahu mengapa jalan beton ini dibelah? Yang tahu coba tuliskan di kolom komentar ya. Nah, untuk pembahasan nanti di akhir yuk kita lanjutkan jalan-jalan kampungnya. Yuk. Stop. Hai guys, coba kalian perhatiin. Nih, ada kabel yang digunakan untuk penyaluran listrik. Coba kalian perhatikan kabel yang digunakan untuk penyaluran listrik ke rumah-rumah. Kabel yang dipasang, kalau bahasa Sundanya itu menggayot ya. Jadi dipasangnya longgar, tidak lurus. Nah, kalian lihat kan kabelnya itu melengkung. Nah, coba apakah kalian tahu mengapa kabel tersebut dipasang seperti itu? Tidak dipasang secara lurus. Kalian tuliskan di kolom komentar dan pembahasan nanti ya. Nanti sekarang kita lanjutkan dulu jalan-jalannya. Yuk. Coba kalian perhatikan, 2 rel kereta api ini disambungkan menjadi satu. Nah, pakai sambungan seperti ini. Apakah kalian juga pernah melihat mengenai rel kereta api yang memang tidak disambungkan? Lalu, mengapa ini disambungkan dan yang lain tidak? Nah, coba kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi jalan-jalannya sambil cari tempat yang enak buat istirahat. Udah capek ya. Yuk. Wah, istirahat yuk. Alhamdulillah, dulu. Sambil istirahat di sini, dia bakal jelasin mengenai 3 pertanyaan tadi. Mengapa jalan beton itu dibelah, kemudian juga mengapa kabel listrik itu longgar dipasangnya, dan kemudian rel kereta api yang memiliki belahan dan tidak. Nah, penjelasannya seperti ini. Oke. Nah, kalian sudah mengamati video tadi. Apa yang ingin kalian tanyakan tentang video tadi? Silakan. Oke, Bagas, ada apa, Bagas? Saya mau bertanya kenapa jalan dibuat berjarak dengan tapak yang satu dengan tapak yang lain. Oke, di situ berarti Bagas ingin bertanya yang pertama itu mengapa jalan itu dibuat berjarak ya?
berjarak antara tapak yang satu ke yang lainnya. Oke? Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari video itu? Mengapa kabel itu dibuat renggang? Oke. Mengapa kabel listrik itu dibuat kendor atau renggang? Lanjut, yang kalian amati dari video itu apa lagi? Oke, Umi, apa Umi? Mengapa rel kereta api menjadi renggang? Oh, mengapa rel kereta api dibuat renggang. Oke. Oke, rel kereta api dibuat renggang. Oke. Nah, jadi dari video itu nanti bisa kalian temukan jawabannya di akhir percobaan yang akan kalian lakukan. Jadi sekarang silakan lakukan percobaan yang ada di LKPD. Silakan. Sudah selesai kan percobaannya? Silakan mewakili untuk presentasi ke depan kelompok 1 siapa? Oke, Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Afiza, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembuaian zat padat, alat dan bahan, penggaris 1 buah, lilin 1 buah, korek api, paku, alat penyanggah kaki 3. Langkah-langkah percobaan. Ukurlah panjang paku dengan menggunakan mistar. Kemudian nyalakan api pada lilin dengan menggunakan korek api. Jepitkan paku pada penyangga kaki 3. Kemudian dekatkan lilin yang sudah menyala ke paku tersebut. Amatilah percobaan selama 15 menit. Apa yang terjadi pada paku tersebut? Sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi percobaan tersebut. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa paku logam atau zat padat mengalami pembuaian, yaitu pembuaian panjang, di mana pada awal paku diukur, paku berukuran 7,6 cm, dan setelah dibakar mengalami pemanjangan menjadi 7,8 cm. Dan ini membuktikan memuai ketika dipanaskan mengalami kenaikan suhu yang menyebabkan molekul pada benda padat bergerak lebih cepat. Oke, itulah jawaban dari kelompok 1 tentang percobaan pertama. Jadi disimpulkan bahwa mengalami muai panjang dari yang awalnya panjangnya 7, berapa Talita? 7,6 menjadi 7,8. Oke, ada yang bertanya tentang. Oke, silakan. Mengapa paku mengalami pemanjangan? Silakan jawab. Oke, siapa yang mau jawab di kelompok 1? Excel. Oke, berdiri Excel.
Karena paku dipanaskan sehingga paku mengalami pemuaian. Oke, jadi paku mengalami pemuaian sehingga terjadinya perubahan panjang itu ya jawabannya ya. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anjani, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Percobaan pemuaian zat cair, alat dan bahan, botol kaca 2 buah, pipet 2 buah, plastisin, air suhu normal, air suhu panas, pewarna makanan, minyak sayur, baskom. Langkah-langkah percobaan. Masukkan air yang bersuhu normal yang sudah diberi 2 tetesan pewarna ke dalam botol pertama setinggi 5 cm. Kedua, masukkan minyak sayur ke dalam botol kedua setinggi 5 cm. Ketiga, kemudian pipet dimasukkan ke dalam masing-masing botol dan botol tersebut ditutup dengan plastisin. Keempat, tuangkan air yang bersuhu panas ke dalam baskom, kemudian kedua botol dimasukkan ke dalam baskom. Selanjutnya, amatilah selama 5 menit apa yang terjadi pada percobaan tersebut. Lalu, sebutkan faktor apa sajakah yang mempengaruhi percobaan tersebut. Percobaan pertama, kami mengukur minyak sebanyak 6 cm di pengukuran awal. Setelah melakukan percobaan di atas, kami mengetahui bahwa banyaknya minyak di awal sebanyak 5 cm. Setelah melakukan percobaan tersebut, ternyata minyak lebih dulu menguap dan menghasilkan ukuran 7 cm dari sebelumnya. Oke, jadi yang terjadi yaitu muai zat cair. Jadi terjadinya pemuaian zat cair sehingga yang lebih dulu itu terjadi pemuaian yaitu minyak makan atau minyak sayur disebabkan karena volumenya lebih besar ya, lebih padat dia ya, lebih padat, lebih berisi ya, muainya lebih besar muainya. Oke. Selanjutnya ada yang ditanyakan dari kelompok 2, siapa? Oke. Mengapa minyak lebih dulu naik daripada air? Nah, mengapa minyak lebih dulu naik daripada air? Oke, silakan Alenta. Mengapa minyak lebih dulu naik daripada air? Karena minyak mempunyai volume yang lebih besar sehingga naik lebih dahulu daripada air yang berwarna. Oke, karena minyak mempunyai muai yang lebih besar sehingga volumenya didapatkan itu lebih besar dibandingkan dengan air yang dikasih pewarna setelah dipanaskan. Oke. Baiklah, selanjutnya itu kelompok 3. Silakan tuliskan jawaban yang ada di LKPD-nya tentang soal-soalnya ya. Oke. Siapa? Sherina. Hapus dulu papan tulisnya ya. Tolong nak hapus nak, Bagas. Yang lain perhatikan jawaban kelompok 3. Apabila ada yang ingin bertanya silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Ramadhani, mewakili dari kelompok 3. Nah, ini ada soal ya. Untuk kelompok 3 silakan jawab dulu soalnya. Langsung diketahuinya benar. Soalnya nanti dibacakan saja. Oke. Silakan boleh kelompok 3 bantu baca. Sandro bacakan soalnya dulu. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Oke. Jelas ke? Sandro yang menjelaskan dari yang ditulis Sherina ya. Yang lain perhatikan nak ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Diketahui L sama dengan 1000 cm, delta T sama dengan 50 derajat Celcius, alpha sama dengan 12x 10 derajat Celcius, atau dilihat di tabel koefisiennya mual panjang. Ditanya
delta L sama dengan, jawab. Delta L sama dengan L alpha delta T. Alpha L sama dengan 1000 kali 12 kali 10 kali 50. Delta L sama dengan 60 cm. Jadi pertambahan panjang benda tersebut sebesar 60 cm. Oke, jadi pertambahan panjang sebesar 60 cm. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi semuanya itu terjadi karena dibuat renggang sehingga adanya pemuaian. Jadi kalau mengalami pemuaian, kabel itu tidak akan putus karena dibuat kendor atau renggang. Terus sekarang silakan simpulkan materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Okta. Pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu pemuaian. Dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Ukuran awal, 2. Kenaikan suhu, 3. Jenis zat. Oke, jadi pemuaian zat yaitu bertambahnya ukuran suatu volume atau suatu zat akibat adanya pertambahan suhu, adanya kalor atau panas. Oke, sekarang materi sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Semangat ya belajar hari ini ya. Banyak ilmu yang didapat. Nah, ini ada penilaian refleksi diri atau angket. Silakan jawab. Oke, udah? Oke, selesai. Silakan selanjutnya ada latihan pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan, ada soal di link. Silakan jawab Google Form. Ada 5 soal. Oke, sudah selesai semua ya. Jawabannya sudah tampil, ada yang peringkat 1, yang dapat 100 ya. Nah, ini jadi pelajaran hari ini telah selesai. Maka kalian siapkan diri untuk pelajaran selanjutnya minggu depan. Itu silakan belajar di rumah ya tentang kalor di halaman 213 di buku IPAS-nya ya. Jangan lupa cari apa itu tentang kalor, contoh kalor, terus rumusnya, penyelesaian boleh, cari di internet juga boleh, pelajari juga di buku juga boleh, oke? Paham ya? Oke. Untuk sebelum selesai pembelajaran, silakan kita ice breaking dulu. Silakan berdiri, oke? Oke. Ibu instruksikan dulu ya, ice breakingnya. Tepuk semangat, semangat, hore, oke? Oke, hore balik, ya? Oke, hore balik atau pulang, oke? Silakan. Tepuk semangat, semangat, hore. Oke, lagi. Senyumnya mana? Senyumnya, ayo. Oke, tepuk semangat, semangat, hore. Oke, habis ya pelajaran hari ini. Sudah cukup sampai di sini. Sebelum belajar, sebelum pulang. Oke, sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doanya? Oke, Sandro. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Iya. Beri salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak ya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ujian kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.